Oke, Oke, teman-teman, malam hari ini kita membahas berilmu dan bernyali itu sukses. Bernyali tanpa ilmu ngawur. La. Selamat malam juga Mas Andro, sehat selalu dan mulai dingin, jaga kesehatan teman-teman. Ya, saya aja wis subel ini kata bojoku iki wis subel dan kasur apa hangat sudah digelar. Kalau kasur hangat sudah digelar itu udah. Saya tidurnya 2 lapis, teman-teman. Saya nggak mau kedinginan, ya. Oke, malam hari ini adalah pembahasan tentang sesuatu yang kita jalani tanpa ada ilmunya. Lah, ini dia. Jadi, jadi di sini, jadi di sinilah, teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu ya. Jadi, Mbak Safielo, Mas Safielo Damar, selamat malam. Salam sehat. Oke, malam hari ini kita itu membahas begini ya, teman-teman. Pentingnya ilmu ya. Jadi ketika di teman-teman yang ada di Hongkong ini semuanya ya, Mbak Arles sambil cuci piring paling Mbak Arles. Jadi tangannya Mbak Arles pakai sarung tangan ya teman-teman. Kalau dingin ini pakai sarung tangan. Jadi jangan nggak pakai sarung tangan guys. Jadi Mbak Devi Novita Nainggolan. Jadi kalau musim dingin ini kenakanlah sarung tangan dalam mencuci. Karena kalau nggak kedinginan teman-teman jebeber tangannya. Kecuali kalau sing disemprotnya banyune panas. Banyune panas terus bose ya mbuh metrek-metrek ora. Mbak Devi Nainggolan ngebom jempol. Oke ya. Jadi berilmu dan bernyali. Ini dua hal yang erat kaitannya. Jadi berilmu dan bernyali kalau digas jatuhnya sukses. Tapi kalau bernyali tanpa berilmu, itu ngawur. Nah, dari sini dua faktor ini penting ya, berilmu dan bernyali. Mbak Purwanti Roles. Jadi berilmu dan bernyali. Nah, jadi gini, contohnya aja. Contohnya ya ini. Contohnya adalah teman-teman berangkat ke Hong Kong. Ya. Kalau teman-teman berangkat ke Hong Kong ini berilmunya kan hanya di PT ya. Selamat malam Kusandro. Berilmunya itu di PT. Dapat ilmunya di PT. Bahasanya di PT. Perilaku semuanya di PT. Tapi bernyalinya ini sejak dari rumah sudah bernyali. Alhasil berilmu dan bernyali goal masuk Hong Kong. Ya. Ini kita bahasan yang lebih sederhana ya. Ira jamu telepon-telepon. Kalau aku lagi live nggak bisa telepon, nggak akan saya angkat. Jadi teman-teman seperti itu ya, berilmu dan bernyali. Maka dari itu teman-teman semuanya kalau kita itu punya ilmu dan punya nyali nyampe. Tetapi pada waktu kalian mau berangkat ke Hong Kong itu lebih besarnya nyali daripada ilmunya itu lebih besarnya adalah nyali, ya kan? Apapun yang akan terjadi, pokoknya aku harus keluar negeri. Nah, itu namanya bernyali. Nah, dampaknya apa? Ketika kita berilmu dan ilmunya kita cuma dapat di PT, kemudian berangkat bernyali. Nah, nyampe di Hongkongnya terseok-seok. Tapi walaupun terseok-seok, teman-teman berhasil. Jadi teman-teman berhasil. Nah, tingkat keberhasilannya gimana? Ya karena sampai detik ini kalian masih ada di Hong Kong, sampean masih berjuang di Hong Kong itu saya bilang berhasil. Nah, Mbak Mailinda Wang. Nah, yang kedua berikutnya adalah bernyali tanpa berilmu. Nah, ini yang terjadi kita hari-hari ini, yang terjadi sama teman-teman kita hari ini, yang berangkat dari Indonesia, yang generasinya ini generasi Z, ya. Jadi ilmunya di PT itu mau sebentar-sebentar aja. Ilmunya di PT itu hanya ngapalin kayak Sujike, ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Maka dari itu, ya teman-teman sekali lagi, kalau kalau kita itu bernyali tok, ilmunya saidis jelas terseok-seok teman.
Ya, saya makanya dari itu. Maka dari itu kita harus seimbangkan itu dua-duanya. Nyali boleh, tapi ilmunya harus dipadetin dulu. Ilmunya itu harus nyampe. Nah, sekarang zaman sosial media, ilmu itu bisa didapat hanya dengan kuota kita lengkap. Bahkan saya sama adik saya itu ngomong kayak gini ya teman-teman. Jadi pola berpikir kita itu tergantung banyak sedikitnya kuota internet kita. Loh, loh, loh. Jadi kadang-kadang yang justru memberikan daya berpikir, daya berjuang itu ketika kita nonton konten atau ketika kita melihat sosial media. Pola pikir kita berkembang dan berjalan. Itu pun kalau tontonannya, ya kan sekali lagi, itu pun modal nekat, sehat, nyali dan apa ini ilmu. Nah, tapi ilmunya belakangan kan, Mbak. Ya, malam Mas, Mbak Mailin Dawang. Oh ya, selamat pagi, Mbak. Jadi yang terjadi banyak terjadi. Nah, ini lagi, wis berangkat ya, berhasil berangkat. Nah, ketika berhasil berangkat, terus teman-teman ya yang sering kita dengerin di konten saya yang kita sangat sering dengerin di konten saya adalah saya potongan belum selesai. Kira-kira kalau break bagaimana ya? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa memang ketika berangkat itu mereka ilmunya nggak ada, ya. Jadi nekat. Jadi bertanya, saya mau break gimana? Saya mau break hak-hak saya apa? Itu masih ditanyakan. Sedangkan hal-hal seperti itu harusnya mereka itu sudah dapat ilmunya sebelum berangkat. Nah, di situ teman-teman. Keperbedaannya di situ. Ya. Jadi terkadang teman-teman berangkat di Hongkong, Mbak Maharat Handrini, lu namanya kok ngeri gitu. Maharat Handrini, selamat malam Mbak Maharat Handrini. Jadi terkadang inilah yang menjadikan persoalan. Jadi masalah manusia, ya sekali lagi, masalah manusia itu kalau kita runut, yang nomor satu ya kita runut itu minimnya ilmu, knowledge, pengetahuan. Ini menjadi masalah, ya kan? Karena apa? Yang kita tonton, ya, yang sekali lagi yang kita lihat, tontonan kita kalau kita survei ya, teman-teman, apa yang kalian tonton? Tapi kalau penontonku ini yang ditonton pasti bukan hal-hal yang apa ruwet-ruwet. Yang ruwet-ruwet itu ya dilihat, tapi nggak terlalu dipikirkan. Ya, saya percaya. Karena apa? Waktu saya nulis judul ya, ini bukti bahwa yang nonton saya itu eh, tontonannya sama saya hampir sama, ya kan? Rahayu, Mas Andro juga teman semua. Prince Edward hadir di YouTube nggak bisa komen kenapa ya Mas? Bisa lah Mbak. Wong teman-teman lo banyak yang komen. Oh Mbak Mai Hendrik, Mai Hendrik, makanya Maharat Handrini. Jadi sekali lagi saya bilang Mbak bahwa masalah kalian semuanya itu hubungannya adalah ilmu dan nyali. Nah sekarang kita bicara teman-teman yang sudah tahu, yang sudah ngerti, ya, sudah ibaratnya bernyali, sudah ibaratnya berilmu. Tapi giliran ketika majikan yang salah, kalian yang benar, dan kalian masih takut, artinya ini nyalinya kan ciut. Ya, berarti ilmu yang kalian dapatkan, yang benar-benar kalian pahami, itu masih ragu untuk diterapin. Nah ini. Jadi persoalan antara penerapan ilmu, ilmu itu ketika kita terapkan itu juga butuh nyali. Bukan hanya ilmunya saja, harus ada nyalinya. Harus ada keberaniannya. Mbak Eva Teresa, makan malam Mas Andro Nyuman. Tak minum dulu ya teman-teman. Tenggorokan agak kering kalau musim dingin.
Oke, ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena memang kita butuh ngomong. Jadi yang terjadi itu. Nah, sekarang bagaimana? Kok gandeng? Bagaimana, Andrew, agar ilmu dan nyali kita itu sepadan? Ya, agar ilmu dan nyali kita sepadan itu. Jadi belajarlah, malam maksudnya, ya. Belajarlah sedikit, yang sedikit ini langsung praktekkan. Jadi jangan jangan belajarnya itu banyak, belajar saya mau belajar dulu yang banyak, terus nanti saya praktekkan, pasti lupa dan hilang. Jadi belajarlah sedikit langsung praktek, belajarlah sedikit langsung praktek. Karena ketika kalian belajar dan langsung praktek, itu nyalinya langsung terbangun, ya kan? Jadi ibaratnya ya, eh, Mbak Eva Teresa selalu ada, oh, malah nyalamin sing podo teko ya wis lah. Tak pikir komen opo, ternyata komennya adalah nyalami teman-temannya yang hadir. Nah, sekali lagi yang sering terjadi di dalam teman-teman itu. Kadang kadang malah sebaliknya. Oh, aku wani wis, wani tok pokoknya wis. Wis sembuh ya opo engko. Udah, begitu budal menggok kiri, menggok kanan kesasar. Waalaikumsalam Mbak Nur Caulana. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama family. Terima kasih Mbak Nur Caula. Semoga doa yang sama kembali ke Mbak Nur Caula dan semua penonton yang ada di sini. Nah, jadi penting bagi kita menseimbangkan itu. Makanya dapat ilmunya dikit langsung praktekkan. Dapat ilmu nambah lagi praktekkan. Nambah lagi praktekkan. Nambah lagi praktekkan. Nah, persoalannya adalah kalau ilmunya nggak kita cari, prakteknya lebih ya. Ilmu itu tiap hari. Tiap hari, tiap waktu. Saya itu ya tipikal orang yang berpikir. Pemikir. Apa-apa tak pikir. Apa-apa tak pikir. Ya kan? Mbak Erlin Erinta. Mas sapa dong. Iya, wis Mbak Erinta. Loh, tak sapa Mbak. Sampean komen tak sapa. Sabar, tunggu. Tunggu bentar. Soalnya kalau di YouTube ada delay. Ada sedikit delay nyampe nya. Jadi sepersekian detik baru nyampe. Ya. Oke, jadi teman-teman kayak gitu kita. Ya, bernyali dan berilmu. Ini sesuatu yang berpasangan dan penting. Ya, saya sekali lagi sebelum masuk Hong Kong, saya itu belajar dulu tentang Hong Kong itu 6 bulan. Ibaratnya saya di PT itu 6 bulan lah. Ibaratnya saya di rumah. Mbak Elsa Bila, selamat pagi Mbak Elsa Bila. Apa dipikir iku gawe mumet ndas, Mas Andrew? Apa-apa dipikir iku gawe mumet ndas? Iya sampean, Mbak. Sampean mumet ndas. Kalau saya enggak. Justru kalau satu hari itu saya enggak berpikir, itu goblok, Mbak. Saya kalau enggak mikir, diri saya itu goblok. Jadi contohnya gini, ketika saya mendengarkan teman-teman telepon, ya, kan, saya mendengarkan teman-teman telepon, itu kan memahami dan itu proses berpikir. Mbak, Mbak hari ini topiknya apa? Nah, tadi nggak lihat judul ya toh Mbak Mbak Erin ini. Jiro is watching. Oh, Mbak apa Mas Jiro? Topiknya adalah berilmu dan bernyali sukses. Ya, bernyali tanpa berilmu ngawur. Nek ngawur jadi ajur. Nah, ketika saya ditelepon, otomatis saya berpikir, kenapa arek iki kayak gini? Jadi yang saya pikirkan itu yang pertama adalah untuk mereka adalah solusinya. Untuk yang telepon saya berikan solusinya. Tapi untuk diri saya sendiri masuk ke perpustakaan. Oh kayak gini. Oh arek ini ki punya masalah ini. Kenapa kok arek ini punya masalah ini? Itu saya berpikir teman-teman. Ya kan?
Jadi proses berpikir. Terus habis itu, kalau sudah ketemu, apa yang menyebabkan anak ini bermasalah? Nah, proses berpikir saya, Mbak Asti Hendra hadir Mas Andrul Nyimak. Proses berpikir saya lagi itu lebih ekstrim, lebih kerasa dan lebih mendalam lagi. Itu kalau saya sudah ngobrol dan berbicara dengan orang. Itu lebih proses berpikir saya itu masuk. Kadang saya itu WA sama seseorang. Makanya untuk ngajak ngomong itu ketika ada yang WA, Mas, saya mau minta saran gini, 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 gini. Silakan telepon, Mbak. Saya nggak terbiasa saya nggak terbiasa menjelaskan sesuatu by WhatsApp. Karena kalau teman-teman mungkin sibuk. Kalau saya telepon, ketika Anda telepon, ngomong. Lah ngomong sama orang itu salah satu proses berpikir. Kadang kalau nggak ada telepon, sehari itu yang tak dengerin. Kadang-kadang yang tak dengerin itu kontennya kutu buku. Karena saya lagi aktif ingin belajar tentang cryptocurrency. Wah, kalau kalian dengar Bitcoin, saya hampir setiap hari mendengar. Jadi mengumpulkan ilmu. Karena kalian tahu kenapa? Kenapa saya berpikir seperti mikirkan itu? Karena ternyata dalam 3 hari kenaikan uang yang kita taruh dan kita simpan itu bisa mencapai 10%. Jadi kalau kalian punya duit 2.000, itu dalam 5 hari ternyata bisa jadi 200 Hongkong dolar nambah 2.200. Ini baru 2.000 Hongkong dolar, 4 juta. Itu bisa jadi 4.400.000. Bayangkan. Dulu saya nggak percaya. Di aset itu ternyata lebih gede dari deposito. Kalian kan duitnya banyak yang ngendon. Udah, cukup sampai di situ aja, nggak akan saya lanjutkan. Nanti kalau saya lanjutkan berat. Nah, saya mempelajari ini dan saya belajar dengan satu orang. Dia di Hong Kong juga anak muda yang kerja di kuil. Pesta spill aja di sini. Yang pernah ngonten sama saya. Anak muda ini luar biasa. Nah, jadi teman saya ini itu ilmunya punya. Ilmunya dia memahami. Karena sudah hampir 4 tahun belajar. Tapi mempraktekannya itu hanya untuk supaya jajan aja. Beli jajan. Bukan meningkatkan nilai uangnya. Ya, begitu ketemu dengan saya. Ya kan? Dia kasih saran. Nah, dia kasih saran saya tadi. Begitu kita buktikan, saya masuk 2 akun, yang satu 400 Hongkong dolar, 400.000, 200 Hongkong dolar, 200 Hongkong dolar, 400 Hongkong dolar, yang satu saya masuk 2.000 Hongkong dolar, totalnya 2.400 Hongkong dolar. Rencana saya mau masukin 5.000 Hongkong dolar, rencana saya, sampai nanti top puncak 10.000 Hongkong dolar. Tapi kita masih lihat situasi dan keadaan. Nah, teman saya itu punya ilmu, tapi nyalinya nggak ada. Padahal dia sudah belajar 4 tahun. Nah, di saat ilmunya sudah ada, tapi kita nggak mempraktekkan, ya di situ-situ aja, guys. Nothing. Kita nggak ada. Nah, makanya kan banyak teman-teman itu kalau ngomong kayak gini, saya punya cita-cita ini, saya punya cita-cita itu, saya punya cita-cita, tapi nunggu nanti di Indonesia. Selesai sudah. Nyampe di Indonesia apakah itu dilakukan? Tidak. Jaminan dan garansi. Jadi yang sukses ya, teman-teman yang mulai berhasil, itu ibaratnya dari sini kalian nyari, di sana action. Nah,
Rata-rata kebanyakan teman-teman yang action itu yang dipercaya siapa? Nah, yang menjalankan siapa? Dan yang menjalankan ternyata nggak ada. Nah, makanya dari yang menjalankan tidak ada itulah alhasil udah pulang balik lagi ke Hong Kong. Giliran dipercaya uangnya dibawa lari. Loh, saya juga merasakan teman-teman. Nah di Hong Kong saya nggak bisa jalanin, tak suruh jalanin di Indonesia. Ternyata di Indonesia ditilep, udah selesai. Nah sekarang saya mencari ilmu yang bisa saya terapkan, ya, yang bisa juga saya jalankan di Hong Kong dan bisa menghasilkan tanpa menyita waktu saya secara full. Nah ini yang teman-teman cari. Gimana caranya punya tuyul yang bisa bekerja nyari uang tanpa harus kita konsentrasi penuh. Pakai orang-orang dulu, orang-orang kan bilang, kita ini bekerja mencari uang. Ya, jadi orang-orang itu masih masih stratanya adalah uangnya yang dicari. Tapi belum pada titik di mana uangnya menghasilkan uang lagi. Uangnya bisa menghasilkan uang lagi. Uangnya ditaruh, diletakkan, tapi bisa menghasilkan uang lagi. Nah ini kan yang notabene-nya semua orang lagi cari, semua orang lagi belajar. Kalau kita sudah pada sampai di level itu, di titik itu, gimana sih caranya uangku itu jadi uang lagi? Salah satu contoh, tapi ini contoh yang menurut saya nggak baik. Tapi ini contoh. Kalian tahu rentenir, ya? Rentenir itu membuat uangnya itu mencari uang lagi. Uangnya menjadi uang lagi. Itu rentenir. Ya, teman-teman. Dipinjamkanlah uangnya ke kalian sebesar 5.000. Dikembalikannya per 1 bulan 5.500. Ya. Ini pertanyaannya. Lah, Mbak Mariam sudah ngomong investasi. Nah, ini kita bicara investasi. Tapi saya belum masuk ke situ. Saya memahamkan dulu makna investasi. Karena investasi di dunia ini banyak sekali. Dan investasi yang tidak kita sadari tapi harus yang kita lakukan terus nanti akan juga kita panen itu investasi kebaikan. Kalau saya itu diajak ngomong tentang investasi kebaikan, saya paling orang yang hampir saya bilang saya percaya 1.000%. 1.000% saya percaya. Makanya berusaha melakukan kebaikan di setiap hari. Karena saya percaya 1.000% kebaikan itu akan balik ke saya. Yakin. Yakin. Nah, kita bicara rentenir. Rentenir itu uangnya mencari uang lagi. Lah, sekarang instrumen-instrumen yang kita pahami. Kalau kita bicara investasi kan ada yang dinamakan reksadana, deposito, ya kan, obligasi, kemudian emas, ya. Itu investasi konvensional, beli tanah konvensional, investasi masa lalu. Investasi hari ini sudah luar biasa. Uang 30 juta dalam waktu 2 tahun bisa jadi 7 miliar. Uang
2 juta di 2016. 2016 uang 2 juta. 2024 bisa jadi 200 miliar. Bagaimana itu terjadi? Nanti kita bahas season berikutnya. Ya. Nah sekarang bayangkan 5 hari aja. 5 hari 4 juta itu duit kita jadi 4.200.000. 5 hari itu nambah 200.000. Ya apa gak tuyul, guys. Sing kerja. Nek katanya orang-orang desa dan bego tuyul. Ini saya mau bawa ke sana. Ini mau saya. Makanya saya mau mencoba dulu. Dalam kurun waktu sebulan, uang itu menjadi berapa? Dan saya nggak ngapa-ngapain. Ingat ya, saya nggak mau. Cuma melototin, tutup lagi. Melototin, nutup lagi. Melototin, nutup lagi. Nambah lagi. Kalian mau tak spill. Kalian tak spill sebentar ya. Supaya kalian juga tahu. Biar dibilangnya saya ini nggak omong kosong. Tak spill aja dikit. Mudah-mudahan. Oh, kan, sebentar. Sebentar ya teman-teman, ya tak spill ya. Jadi eh, ini bisa bisa sangat-sangat, tapi ini hasilnya aja sedikit. Investasi kebaikan itu kan akan nyambung dengan dharma buku abot bahasannya sampean Mbak Abot dharma. Oke, coba dilihat ya teman-teman. Coba dilihat ya yang dilihat ya layarnya di Facebook dilihat. Ini belum ditotal. Ya boleh bagi ilmu, ya boleh bagi ilmu ya Mas. Ya boleh. Nah, coba dilihat ya, dipelototi. Karena kalau habis ini tak tutup. Ya, 148 teman. 148. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Total kenaikan dalam persentase 7,4%. Nah, ini kalau di grafik di titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 30 hari 7. Nah, ini. Yang hijau-hijau ini laba. Yang merah-merah rugi. Ya, oke. Wes, ya. Baik di Facebook dan di YouTube sudah nonton semuanya, sudah melihat 30 hari ini kosong. Coba kita lihat di 7 hari aja. 7 hari terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, grafiknya. Stop. Oke, ya, spill sama teman. Ya, sekali lagi teman-teman. Kalian hanya ngelihat aja dulu. Ya. Jadi ini salah satu yang apa ya bagi saya sedikit ilmu saya mau share. Sedikit saya punya, saya share. Sedikit punya, saya bagi. Yang saya punya sedikit, saya bagi. Ya, membaginya itu bukan membagi tentang uang. Di dunia ini yang paling berharga untuk di dunia ini itu sebenarnya apa sih? Orang bilang yang paling berharga itu apakah uang? Menurut saya bukan. Yang paling berharga itu adalah waktu. Kalau sudah ada orang membagikan waktunya untuk kita, wow, orang itu udah kaya.
Waktunya loh dibagi-bagi. Apalagi selain waktunya dibagi, pikirannya juga dibagi-bagi. Nah, itulah. Makanya kenapa ilmu sedikit aja saya punya, langsung tak bagi. Jadi ada kan teman-teman pernah dengar bahwa ojo didudono sana, jangan dikasih tahu sana, nanti kamu ditiru. Mbak Saputri Putri, selamat pagi. Pernahkah kan kalian dengar? Ya, ngapain kamu ngomong-ngomongin ke sana? Mereka lo nggak ngerti. Ngapain kamu ngomong-ngomongin ke sana? Udah simpen aja ilmunya sendiri. Setiap kebaikan teman-teman, setiap pengetahuan yang baik itu kalian bagi, hasilnya luar biasa. Jadi saya sudah ngerasa bahwa kalau saya nggak berbagi, itu masanya jadi tambah bingung. Setiap apa yang saya pelajari, saya setiap malam gini ya teman. Setiap malam mulai sama sampean semuanya ini, aku mikir, dino iki sing tak omong nopo ya. Terus besok juga. Tadi itu sebenarnya aku mau mulai pagi, tapi kadang pinginnya kadang mencoba ngomong live pagi. Jadi mau ngomong, oh ya, aku berpikir apa berilmu dan bernyali. Nah, setiap hal yang tak pikirkan itu kemudian tak omongin ke kalian. Jadi sebenarnya ngomong ke kalian ini itu salah satu proses berpikir saya. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang ke saya, kamu itu ngomong sampai setengah jam, 45 menit apa nggak capek? Terus yang kamu omongin kok ada aja. Loh ini proses dari berlatih. Ini berlatihnya nggak sehari dua hari teman-teman. Saya melakukan hal ini itu hampir 7 tahun dulu pada saat saya sudah lulus sekolah, lulus kuliah itu saya bekerja dan mempraktekkan. Isinya mau ngomong, bicara aja, mendengarkan, bicara, mendengarkan, bicara. Kadang ibuku sendiri itu senengannya tukang gedabus. Kalau orang saya itu tukang gedabus. Kakean ngomong. Wih, anakku yang paling kakean ngomong. Nah, sekarang ya sudah. Sekarang ada media kok. Tapi ngomongnya nggak sebentar. Ngomongnya nanggung sekalian. Ini berapa menit? 40 menit. Saya sudah ngomong bersama kalian ini 40 menit. Kayak tukang ceramah aja sih. Tapi saya nggak saya selipin agama bahaya. Soalnya agamaku Belgedes. Jadi kayak gitu ya teman. Jadi hari-hari ini itu orang memasukkan pengetahuannya itu udah orang lebih berpikir adalah keseharian tiap hari, rutinitas tiap hari. Tapi tidak berpikir setiap hari aku nambahin apa ya. Dalam hidupku aku nambah apa ya. Aku menambah nilai apa ya setiap hari. Makanya kadang-kadang saya itu kalau melakukan sesuatu ya, setiap hari kalau yang cuman itu aja bosan. Nah, ngomong, ngomong ini juga kan ngomong aja, apa nggak bosan? Enggak, karena yang tak omongkan antara kemarin dan hari ini nggak sama, beda. Besok ngomong apa lagi, lusa ngomong apa lagi, lusa lagi ngomong apa lagi. Orang kan selalu kehilangan ide. Kenapa seseorang itu banyak kehilangan ide? Kenapa seseorang itu tidak mau menggali sesuatu lebih dalam? Karena mereka nggak kepo. Karena mereka nggak mau mengupgrade dirinya. Saya kalau hitungnya di Hong Kong ini, ibaratnya 12 tahun nih, 2013. 11 tahun. 11 tahun.
Saya ngerasa 11 tahun di Hong Kong itu masih belum tahu. Yang saya tahu ya Mongkok, Samsipo, tempatnya apa, terus pengepul apokat di mana, ya kan. Tapi saya belum praktek, saya belum action terhadap apa yang sudah saya ketahui di Hong Kong. Dulu, ketika saya ikut bakul jamu Ira Goyang Victory, itu terjadi lonjakan pengetahuan buat saya. Awalnya jualan jamu. Nah, dari jualan jamu itu jadi tahu bahwa toko Indonesia di Hong Kong itu hampir di setiap distrik ada. Ada Ira TKW Hong Kong ini nonton. Ini Ira yang mana ini yang nggak tahu. Jadi ketika saya jualan jamu, saya jadi tahu toko-toko Indonesia. Selain jualan jamu, ternyata ada yang jualan peyek, ada yang jualan gorengan, ada yang jualan rokok. Akhirnya saya delivery. Saya ketemu sama orang yang goreng peyek, terus disuruh nganter. Terus ada yang kulaan rokok, disuruh nganter lagi jualan rokok. Nah itu kan berkembang, berkembang. Akhirnya saya hampir tahu letak lokasi toko-toko Indonesia. Ya. Terus habis itu sama bojo saya, ya kan. Terus habis itu pelonjakan lagi, ya kan. Jualan kartu di toko Indonesia. Nah itu boring itu saya setahun. Berhenti di toko ini, toko ini, toko ini, hanya jual, 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 jual. Akhirnya saya nambah lagi. Akhirnya saya jadi songfo, tukang nganter barang di toko Indo. Jadi kernet. Akhirnya jadi kernet, terus akhirnya jadi sales. Nah, sekarang levelnya mau naik apa lagi? Pengennya ya distributor. Karena punya toko pun berat. Saya udah pernah ngomong sama istri. Udah, apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga cerita. Malah Mas Bos ganteng. Wih, abangku Charlie Rantau, abangku yang paling saya cintai, yang ada di Pekanbaru, di pinggir Sungai Siak, sore-sore. Selamat malam, semoga Bang Charlie dan keluarga selalu sehat di Pekanbaru. Pekanbaru teman. Level ya jadi bos Mas Andro. Pengalamannya ya banyak Mas Andro. Sebenarnya enggak. Cuman karena saya ini nggak mau diem, ya kan. Nah akhirnya juga setelah memang punya waktu, punya keinginan ngobrol sama adikku, kamu tuh harus fokus, kamu harus fokus kalau memang YouTube, kamu fokus di YouTube. Kayak 2018 mulai fokus. Nah, 2013 saya masuk Hong Kong sampai 2018. Ini kan fasenya 5 tahun nih. Nah, ternyata 5 tahun inilah yang menjadi pondasi dasar. Saya ikut Ira Jamu itu 1 tahun setengah. Dan apa yang terjadi 1,5 dengan tukang jual jamu itu? Tukang jual jamu Mbak Ira itu dulu jualannya sendiri. Setahu saya itu jualannya sendiri. Dan baru hari Minggu. Salam sehat, Pekanbaru aman terkondisi. Mudah-mudahan doakan saya mampir ke Pekanbaru ya. Level ya jadi bos. Oke. Dulu dia itu berprinsip tak jual sendiri. Nah, pada saat dia jual sendiri, kemudian saya datang. Dia hanya part-time satu anak namanya Mbak Susi. Itu setiap hari Minggu kalau dia jualan. Sorry to say, sorry to say, ini pelanggaran hukum. Tapi it's okay. Saya amati ya, pendapatannya. Setiap pulang kerja ngobrol meeting. Saya bilang,
Kalau kamu tidak bisa menjual ini satu hari itu cuman satu orang, terus tambah saya jadi dua orang, penghasilannya dia jadi dua orang. Jadi barangnya dia produksi, kemudian yang jual dua orang sama saya. Saya bilang, partaimu coba kamu tambahin. Kamu kan udah tahu kalau hari Minggu. Akhirnya dia nambah part-time 7 orang. Hasilnya jadi sekitar 8.000. Dari 3.000, 4.000 sendiri jadi 8.000. Tambah 7 orang. Dihitung sama dia. Saya pertama pertama kali minta sama dia, aku tak bantuin kamu jadi sales. Ditolak. Sampai 4 bulan saya datang itu ditolak sama penjual jamu. Ini cerita, true story. Dan Ira Jamu itu memang sudah tak bidik sejak dari Indonesia. Jadi bukan bukan di Hong Kong saya mencari dia. Saya di Indonesia itu sudah mengumpulkan data tentang dia. Kan boom sekali ya di 2012, 2011, 2013 itu boom. 2013 aku datang ketemu, nggak mau, ngapain kamu? Tak jual sendiri. Ya sudah, 4 bulan. Terus aku nggak ngerti, ya entah kena sambar geledek atau apa. Saya hari Rabu dimintain tolong untuk part time ngangkatin barang-barang, tak ganti tak jawab, aku kalau part time nggak mau, aku kalau libur maunya istirahat, nggak cari uang. Saya liburnya hari Rabu dulu. Alhasil di Hongkong saya masuk ke majikan. Nah 4 bulan dilalah dia nelfon saya, wis ngewangi aku jual jamu, tak bayar 6.000. Ngeri kan, dia berani bayar saya 6.000 2013. Terus saya bilang nggak usah, nanti kalau kamu bayar 6.000, kalau pas omsetnya dikit kamu kasihan, aku nggak mau. Terus piye, gue katanya mau jadi salesku, kok jaluk bayaran piro akeh tak? Enggak banyak-banyak, cukup prosentase saja. Jadi kalau jualanku banyak, aku dapatnya juga banyak. Kalau jualanku dikit, dapatnya juga dikit. Itu kan win-win solusi. Terus terang ini cerita true story saya ceritakan. Buat kalian belajar, makanya berilmu dan bernyali. Nah itu, jadi saya itu sudah bidik bakul jamu ini sejak masih 6 bulan di Indonesia. Karena kemampuan saya itu jadi seorang sales. Jadi sales, ya, sales marketing. Jadi cari, aku gak iso bahasa Kantonis guys. Bahasa Inggris ya seadanya aja. 1,5 tahun. Saya melihat dia bahagia, senang. Bahkan habis itu punya anak buah 2, anak buah 3 yang jualan tiap hari. Senyum-senyum. Jadi saya nempel ke dia. Dia ngasih tempat tinggal buat saya. Ya balasannya, energi saya, pikiran saya curahkan ke dia. Saya curahkan untuk agar jamunya itu berhasil. Gitulah teman-teman cerita. Jadi saya juga harus berterima kasih apa, bahkan berutang budi. Saya nggak bisa membayar dengan uang. Nggak mungkin dibayar sama uang. Jadi begitu teman. Karena saya juga pertama kali ngomong, kalau ngomong sama saya jangan bicarain masalah uang. Tapi kita bicarakan sesuatu yang bisa kita lakukan dulu tanpa kita punya uang atau harus mengalokasikan uang. Apa dulu nih yang bisa uang kita lakukan dengan uang yang kita punyai saja. Jangan yang tidak kita punyai. Itu konsep saya. Dan akhirnya sampai 11 tahun saya masih berdiri di sini. Ya, teman-teman. Ya, itulah. Jadi Victoria Park itu tempat tidur saya, teman. 6 bulan dan 4 bulan waktu musim panas.
Dan kalau kalian tahu, saya ceritakan nih ya, spesialis nggak banyak yang nonton, saya ceritakan. Saya kenal dengan Miss Yuni itu ketika jualan jamu dengan Ira. Saya jadi salesnya Ira. Pernah nginep di boardingnya Miss Yuni waktu di Fortress Hill. Disitulah saya mengenal. 2013. Ini kisah nyata. Kalau nggak percaya, tanya sendiri sama orangnya di channel YouTube. Jadi itu ya, sampai akhirnya saya jadi YouTuber. Dia juga jadi YouTuber, subscribernya luar biasa. Ya, 2013. Oke teman-teman semuanya, 2014 itu perjalanan saya tentang bahasan adalah bahasan berilmu dan bernyali. Makanya kalian supaya tumbuh nyalinya, berilmulah dulu, ilmu sedikit pun segera dibagi supaya nyali dan keberanian kalian terus bertambah dan tambah lagi terus ilmunya. Mungkin malam hari ini itu saja tentang berilmu dan bernyali. Jangan sampai bernyali tanpa ilmu, karena itu sama aja. Isin nyimak ilmu dari orang yang sudah terbukti suksesnya dan saya pribadi sudah merasakannya. Terima kasih abangku yang luar biasa. Anda masih luar biasa. Dan Anda tahu saya dulu siapa. Di Pekanbaru setiap sore kurang kerjaan, mampir minta ngopi. Nongkrong di pinggir jalan. Ya, ingat masa-masa itu. Sukses bosku Mas Sandro Jenius. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, belajarlah, carilah ilmu, dan praktekkan. Jangan nunggu nanti. Karena sesuatu yang akan nunggu nanti maka tidak akan jadi apa-apa. Selamat malam, selamat beristirahat, jaga kesehatan, musim dingin sudah melanda, dan tetap bersyukur agar kita selalu merasakan bahagia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.